Oke, kita akan lanjut ke menu konten slideshow ya. Jadi untuk konten slideshow itu akan tampil seperti ini, kotak di sini, nah itu konten slideshow. Nah, lalu di sini kita pencet saja. Nah, di sini ada foto-foto yang saya sudah masukkan ya. Jadi akan tampil seperti ini. Cara menambahkannya itu kita tekan tanda plus di kanan atas. Kita tekan, lalu kita pilih gambar. Nah, cara menambahkannya itu kita tinggal pencet yang kanan bawah ini ya, tanda unduh ini. Tanda memasukkan file, lalu kita pilih file yang ingin dimasukkan. Nah, contoh saya akan memasukkan file ini ya, gambar ini. Kita simpan. Nah, dia akan tampil seperti itu. Nah, untuk pilihannya sebenarnya di sini ada pengaturan ya. Tadi sebelum memasukkan kita ada menu pengaturan di atasnya. Itu kita bisa pilih full screen atau tidak, tampil di monitor atau tidak, tampil di app atau tidak. App ini aplikasi ya teman-teman. Jadi kita bisa tidak tampilkan di aplikasi atau tidak ditampilkan di monitor. Nah, itu kita bisa pilih. Nah, untuk full screen, untuk tampilan full screen itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia hanya tampil full untuk kontennya gitu. Jadi kalau tidak ingin full, masih kelihatan jadwalnya, itu kita bisa off-kan untuk konten full screen-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk gambar kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk kalau ingin full seperti ini, itu usahakan minimal ukuran fotonya itu 1920 kali 1080 teman-teman. Jadi dia sudah full ya. Sudah full, tidak kepotong-potong gitu. Contoh foto kepotongnya, nah seperti ini ya. Contoh saya masukkan. Nah, ini kepotong karena dia ukurannya tidak memenuhi syarat untuk full. Jadi untuk fullnya itu syaratnya 1920 kali 1080 tadi teman-teman. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, nah dia akan kepotong seperti tadi. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, masih di konten slideshow tapi berbeda ya. Tadi kita di gambar, sekarang kita ke teks. Nah, teks ini fungsinya untuk memberitahu ya, atau memberikan informasi-informasi yang ada di masjid. Contoh di sini ikuti kajian subuh ya. Nah, di sini kita kasih judul kajian subuh, lalu deskripsinya kita kasih ikuti kajian subuh setiap malam setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi. Lalu di sini kita bisa pilih full screen atau tidak. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada pilihan teksnya ya. Ini atau kita pilih rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kita pilih rata kanan. Nah, dia akan tampil seperti itu. Lalu kalau kita pilih rata tengah, nah dia akan tampil seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan ya untuk teksnya apa saja, atau ada pembelian masjid yang ingin dimasukkan. Nah, itu bisa di sini seperti itu. Lanjut, tadi gambar sudah, teks sudah, lalu kita ke gambar dan teks. Nah, gambar dan teks ini dua-duanya ada ya, tapi saling berbagi layar gitu. Jadi untuk fotonya itu akan tampil setengah dan teksnya akan tampil setengah. Nah, di sini Odots tanggal Odots Oktober seperti itu. Coba kita pilih. Nah, ini kita bisa pilih fotonya mau di kanan atau di kiri. Nah, itu kita bisa pilih ya. Untuk teksnya kita bisa pilih juga rata tengah atau rata kanan atau rata kiri. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada foto-foto yang ingin dimasukkan, lalu ingin ditambahkan deskripsi apa sih foto itu, apa sebenarnya, itu bisa di gambar dan teks seperti itu. Lalu di sini ada laporan keuangan. Itu fungsinya untuk menampilkan laporan-laporan keuangan ya. Jadi di sini judulnya laporan keuangan.
tanggal 27 Oktober 2025. Nah, saldo awalnya berapa? Di sini kita tulis, misalnya di sini ada 50 juta untuk saldo awal. Uang masuknya berapa? Mungkin bisa per pekan ya, atau per Jumat, itu bisa kita tulis uang masuknya. Lalu uang keluarnya berapa? Di sini kita tulis saja. Nah, di sini kalau sudah kita tampilkan, kita tulis di sini uang masuk saja, masuk, keluar, lalu kita simpan. Nah, dia akan tampil seperti itu. Jadi saldo awal tadi 50 juta, masuk ke 5 juta, keluar 1 juta, berarti dikurangi 1 juta, jadi akhir saldonya di 54 juta. Dia otomatis ngurangin ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk pengaturan keuangan ada di menu seperti ini. Jadi bisa kita pilih juga full screen atau tidaknya. Oke, teman-teman, di sini ada konten galeri. Nah, konten galeri ini fungsinya untuk menampilkan konten-konten tambahan yang sudah ter-include di aplikasinya. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin lagi konten-kontennya, itu bisa pilih sesuai seleranya. Mungkin cocoknya yang mana, seperti itu. Nah, di sini lumayan banyak ya, kayak hadis-hadis atau surat-surat mungkin. Nah, itu ada di sini. Seperti itu. Jadi untuk menambahkannya tinggal kita pilih, kita checklist ya, kita on kan, lalu kita simpan. Nah, otomatis dia terkirim. Nanti untuk slide-nya bergantian ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk konten slideshow. Nah, di sini kenapa saya nggak pilih yang video? Karena video ini belum bisa ya teman-teman. Jadi masih batasnya itu masih 1 MB, terlalu kecil. Nah, ini masih kita tingkatkan untuk video. Jadi kalau memang sudah kita upgrade lagi untuk ukuran videonya, itu nanti kita infokan begitu. Lanjut, di sini ada konten running text. Nah, konten running text ini yang di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ini adalah konten running text. Nah, kita bisa masukkan teksnya di sini. Contoh, tadi ikuti kajian setiap minggu pagi. Nah, lalu kita tambah. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa pilih ya yang tampil duluan yang mana. Jadi kita bisa ke atasin, bisa ke bawahin. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah dia akan tampil teksnya. Nah, ini untuk teksnya ya, ikuti kajian setiap minggu pagi. Nah, itu akan tampil seperti ini gitu. Dia akan tampil bergantian. Kurang lebih seperti itu sih untuk konten running text ya. Jadi untuk display juga saya rasa sudah semua untuk tata letak dan tampilan, parameter, jadwal sholat, streaming YouTube, konten slideshow, dan konten running text. Tadi untuk mengatur warna-warna itu di sini ada di tata letak dan tampilan ya. Jadi di running text itu backgroundnya bisa diganti, warna teksnya juga bisa, lalu slideshow tadi, dan jadwal sholat juga bisa, seperti itu. Nah, mungkin itu pengaturan yang bisa ditampilkan di display ya. Jadi mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi atau ya ingin ditanyakan, ya. Jadi mungkin itu ya untuk tutorialnya. Ya, jadi udah semua untuk displaynya. Oke, mungkin itu ya sebuah tutorial dari saya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya masih bingung untuk cara settingnya, itu bisa ke tim sentra masjid yang sudah Bapak punyai, teman-teman atau teman-teman punyai di kontak teman-teman gitu. Jadi bisa ditanya, atau CS-nya belinya sama siapa itu bisa ditanya melalui CS-nya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentra Masjid, pusatnya kebutuhan, perlengkapan, dan pelayanan masjid. Sudah membantu menyamankan dan melayani lebih dari 5.000 masjid. Amanah dan terpercaya. Sentra Masjid menyediakan karpet masjid, vacuum cleaner, speaker masjid,
masjid, jam sholat TV, jam sholat digital, dan parfum karpet. Gratis konsultasi sound system masjid, pembinaan asisten masjid mandiri, servis center dekat, gratis antar khusus area Bandar Lampung. Tunggu apa lagi? Konsultasikan kebutuhan masjid Anda sekarang juga.